Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, di mana kelompok kami akan membawakan topik terkait reproduksi identitas orang Jawa di Suriname, di mana saya, I Gusti Bagong Surya Putra, bersama Mbak Siva Nazifatum Mutahirah, akan membawakan topik tersebut untuk mata kuliah dinamika hubungan antar suku bangsa, di mana saya akan mulai mempresentasikannya, dan nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Siva. Di mana dalam topik yang kami angkat itu akan membahas terkait historis proses migrasi orang Jawa di Suriname dan terkait proses reproduksi identitas orang Jawa di Suriname yang nantinya akan dibawakan oleh Mbak Siva. Di mana sebelum memulai itu semua saya akan memberikan pengantar terkait pemilihan Suriname sebagai topik yang kami angkat. Di mana Belanda sebagai salah satu negara yang terkenal sebagai negara di Eropa yang melakukan banyak ekspansi ke beberapa wilayah untuk dijajah, khususnya di mana jajahan Belanda itu adalah Suriname dan Indonesia. Di mana menurut Thun, Suriname menjadi daerah yang diperebutkan oleh pemerintah Belanda dan Inggris. Hal ini dikarenakan Suriname merupakan wilayah yang subur dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sampai pada akhirnya Suriname berada di bawah kekuasaan Belanda, di mana dari Suriname inilah yang melatar belakangi pemerintah kolonial Belanda melakukan pengiriman penduduk sebagai tenaga kerja dalam memenuhi kekurangan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas untuk mengelola sumber daya alam di sana. Atas latar belakang tersebut, pemerintah kolonial Belanda itu mulai mengirimkan tenaga kerja itu dari mendatangkan budak dari Afrika. Namun seiring berjalannya waktu, karena adanya kebijakan penghapusan perbudakan, membuat pemerintah Belanda mulai mendatangkan pekerja kontrak dari negara lain seperti India, Cina, dan Hindia Belanda, dalam hal ini Jawa. Pemilihan tenaga kerja dari Jawa oleh pemerintah kolonial Belanda itu didasarkan pada masyarakat Pulau Jawa yang dikirim itu berada pada lapisan bawah, di mana dikenal sebagai orang yang rajin dan mahir dalam bercocok tanam, namun berada dalam kehidupan yang miskin. Menurut Susanti, ada dua alasan yang mendasari orang-orang Jawa bermigrasi untuk menjadi pekerja kontrak ke Suriname. Yang pertama itu, orang Jawa terpaksa migrasi ke Suriname karena kesulitan hidup di Jawa dan keinginan dalam memperbaiki kehidupan. Selain itu juga adanya praktik ditipu dan diculik tenaga kerja tersebut untuk dikirimkan ke Suriname. Nah, itulah alasan utama mengapa orang Jawa bisa sampai di Suriname, di mana dari itu kami akan membahas lebih dalam lagi terkait di subbab, yaitu historis proses migrasi orang Jawa di Suriname. Baik, saya akan mulai dari historis proses migrasi orang Jawa di Suriname, di mana daerah Suriname mulai dikenal luas sejak abad ke-15 pada saat bangsa-bangsa imperialis Eropa berlomba-lomba untuk menguasai Guyana yang merupakan dataran luas yang terletak di antara Samudra Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, Sungai Cassiquiare, dan Sungai Orinoco. Pada awalnya dataran ini disebut oleh para ahli kartografi dengan nama Guyana Caribania, berasal dari kata Guyana yang berarti dataran luas yang dialiri oleh banyak sungai, dan Caribania dari kata Caribs, yakni nama penduduk asli yang pertama kali mendiami daerah tersebut. Guyana disebutkan sebagai suatu daerah yang kaya akan kandungan emas yang bersumber dalam suatu cerita fiktif Eldorado. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa dari cerita fiktif tersebut menjadi salah satu faktor pendorong orang-orang Eropa untuk bersaing menguasai Guyana.
pada tahun 1449, Alonso de Ojeda dan Juan de la Cosa yang merupakan pelaut Spanyol berlayar mengarungi pantai timur laut Amerika Selatan yang pada saat itu mereka sebut dengan nama Wild Coast dan mendarat di daerah Guyana. Selanjutnya, Vincent Juan Pinzon menguasai Guyana atas nama Raja Spanyol selama abad ke-16 dan ke-17, di mana Guyana dikuasai secara bergantian oleh Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan Portugal. Pada tahun 1530, Belanda mendirikan pusat perdagangan pertama di wilayah tersebut. Berlanjut, pada tahun 1593 sampai 1595, Raja Spanyol mengambil alih dan menguasai Guyana, di mana pada saat itu para bangsawan Inggris datang dan mulai menguasai daerah-daerah di sekitar pantai. Sementara itu, Belanda mulai mengembangkan perdagangannya secara bertahap di daerah pedalaman. Sejak tahun 1630 hingga tahun 1639, wilayah Guyana sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris. Di tahun yang sama, Belanda berhasil menguasai kembali sebagian besar daerah Guyana, sedangkan Prancis menguasai daerah-daerah di samping sungai Suriname. Persaingan tersebut mengakibatkan daerah Guyana saat ini terbagi menjadi 5 bagian, yakni Guyana Espanola, sekarang bagian dari Venezuela, Inglesa, sekarang Guyana, Hollandesa, yakni Suriname sendiri, Francesa, yakni Cayenne, dan Portugesa, bagian dari wilayah Brasil. Suriname yang terletak di bagian tengah dari daerah Guyana yang telah terbagi-bagi tersebut, di mana tahun 1651 Suriname digempur oleh Inggris dan sejak saat itu menjadi wilayah kekuasaan Inggris hingga pada penandatanganan Perjanjian Perdamaian Breda tahun 1667. Berpedoman pada perjanjian tersebut, Suriname menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Namun, Inggris bersikeras kembali memasuki Suriname pada tahun 1781 sampai 1783. Dan kemudian Suriname dijadikan daerah protektorat Inggris dari tahun 1799 sampai 1802. Berdasarkan perjanjian Amiens pada 27 Maret 1802, di mana Suriname, Barbès, Demerara, dan Essequibo berada di bawah kekuasaan Belanda. Kemudian berlanjut, di mana Belanda menjajah Suriname selama kurang lebih 3,5 abad. Pada tahun 1950, Suriname diberikan hak otonomi dan tahun 1954 menjadi negara bagian Belanda. Pada 25 November 1979, diberikan hak kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda yang dimulai sejak abad 17, Suriname menjadi sumber penghasil devisa terbesar bagi negara Belanda, di samping dari Indonesia dan negara jajahannya yang lain. Oleh sebab itu, Suriname dibangun proyek perkebunan secara besar-besaran. Dibangunlah di Suriname proyek perkebunan tebu, kopi, kapas, jeruk, pisang, padi, kelapa, dan lain sebagainya. Dalam hal menggarap proyek besar tersebut, Belanda banyak merekrut tenaga kerja kontrak secara besar-besaran dari Afrika, India, dan Jawa. Tenaga kontrak ini dipekerjakan secara paksa di perkebunan-perkebunan tersebut. Dari Indonesia sendiri, sekitar kurang lebih 33.000 orang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dibawa ke Suriname pada tahun 1890 sampai 1939. Pada gelombang pertama pengiriman tenaga kerja tersebut, diberangkatkan dari Batavia pada tanggal 21 Mei 1890 menggunakan kapal SS Koningin Emma. Pelayaran jarak jauh ini singgah menepi di negeri Belanda dan akhirnya sampai di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890. Oleh sebagian orang Jawa yang masih tinggal di Suriname dan yang sekarang masih tinggal di negeri Belanda, tanggal 9 Agustus selalu dikenang dan dijadikan peringatan sebagai suatu tanggal yang sangat bersejarah. Jumlah tenaga kerja gelombang pertama ini sebanyak 94 orang. Selanjutnya, gelombang kedua sebanyak 614 orang yang tiba di Suriname pada tanggal 16 Juni 1894 dengan menggunakan kapal SS Forwards.
Muatan pada kapal kedua ini melebihi kapasitas, sehingga kondisinya tidak memenuhi syarat sebagai kapal angkut personil. Hal ini mengakibatkan 64 orang penumpang kapal meninggal dunia, dan 85 orang harus dirawat di rumah sakit setelah kapal tiba di pelabuhan Paramaribo, Suriname. Kejadian yang menyedihkan tersebut tidak ada tanggapan dari pemerintah Belanda. Bahkan begitu saja kejadian tersebut dilupakan. Hal ini mungkin karena pemerintah Belanda menganggap bahwa yang meninggal itu hanya para pekerja miskin sehingga tidak ada tindakan apa-apa dari pemerintah Belanda. Walaupun demikian, kegiatan pengiriman tenaga kerja dari Indonesia ini berjalan terus sejak tahun 1890 sampai dengan 1939. Hingga jumlahnya mencapai 32.986 orang dengan menggunakan 77 buah kapal laut. Dari tahun 1890 sampai dengan 1914, rute pelayaran pengiriman tenaga kerja Indonesia, atau dalam hal ini Jawa, ke Suriname selalu singgah di negeri kincir angin tersebut. Pengiriman tenaga kerja ini terakhir adalah pada tanggal 13 Desember 1939 sebanyak 990 orang. Wilayah Suriname sendiri pada waktu itu sudah terdapat tenaga kerja lain dari orang Kreol asal Afrika yang diangkut ke Suriname pada awal abad ke-16 sebagai budak, orang Tionghoa asal Tiongkok yang dibawa ke Suriname pada tahun 1853, dan orang Hindustan asal India yang diangkut ke Suriname pada tahun 1873. Khususnya orang-orang Kreol asal Afrika yang tidak tahan bekerja sebagai budak, banyak yang melarikan diri ke dalam hutan. Kelompok ini dahulu disebut Juga, tapi sekarang menamakan diri sebagai suku Marun yang jumlahnya menempati urutan ketiga. Para tenaga kerja di Suriname pada waktu itu, di mana termasuk para tenaga kerja Indonesia yakni Jawa, dipekerjakan di perkebunan tebu, perkebunan kakao, perkebunan kopi, dan tambang bauksit. Gaji yang diterima pekerja laki-laki usia di atas 16 tahun sebesar 60 sen, dan pekerja wanita usia di atas 10 tahun sebesar 40 sen setiap harinya. Berdasarkan perjanjian, para tenaga kerja dalam proses selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses reproduksi identitas dan kebudayaan orang Jawa di Suriname. Untuk mengkaji hal tersebut, kami mencoba menganalisisnya dengan teori identitas Aristotle yang menyebutkan 3 tahapan penting dalam proses pembentukan identitas. Pertama, adanya kategori sosial. Dalam tahap ini, individu mulai mengklasifikasikan dirinya ke dalam kelompok tertentu berdasarkan kesamaan latar belakang atau karakteristik khas yang melekat dalam kelompok tersebut. Kedua, individu maupun anggota-anggota kelompok mulai mengidentifikasikan dirinya, berperilaku, bertindak, dan berpikir sesuai dengan kelompok yang telah menjadi kategori sosialnya. Ketiga, dalam tahap ini terjadi perbandingan sosial, yaitu anggota-anggota dalam kelompok sendiri mulai membandingkan identitas, kelebihan, dan atribut-atribut yang dimiliki oleh kelompok in-group dengan kelompok lainnya yang dikategorikan sebagai out-group, sehingga menghasilkan 2 hubungan yang bersifat positif, integrasi, akulturasi, atau asimilasi, maupun yang menghasilkan hubungan negatif. Sementara itu, kami juga mencoba mengaplikasikan teori lainnya, yaitu dari Appadurai tentang konfigurasi kebudayaan untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada orang bermigrasi. Pada teori ini juga mengemukakan adanya 3 proses dalam perubahan yang terjadi pada orang-orang yang bermigrasi. Yang pertama, terjadi pengelompokan baru dengan orang-orang yang berbeda, baik itu dengan etnisnya sendiri maupun dengan etnis yang lainnya. Kemudian pengelompokan ini menjadi penting untuk melihat hubungan antara si dia sebagai etnis pendatang dengan etnis lainnya sebagai pribumi. Kemudian mulai terjadi redefinisi sejarah dalam fase kehidupan yang baru. Jadi ada
fase kehidupan yang baru. Jadi ada membuat sejarah kembali, asal-usulnya dari mana. Yang ketiga, kemudian muncul proses pemberian makna baru bagi diri seseorang yang menyebabkan ia mendefinisikan kembali identitas kultural dan asal-usulnya. Mobilitas telah menjadi faktor yang berpengaruh dalam proses pembentukan identitas masyarakat. Karena di dalam mobilitas telah terjadi perubahan lingkungan sosial, budaya, dan geografis. Ini juga yang terjadi dalam identitas orang Jawa di Suriname. Jika kita merujuk pada historisnya yang tadi dijelaskan oleh Arya, bagaimana orang Jawa itu mengalami beberapa kali migrasi ya, dari awalnya dia direkrutmen menjadi tenaga buruh kontrak di perkebunan Belanda di Suriname, kemudian mereka setelah selesai diberikan akses untuk pulang ke Jawa, tetapi ketika di Jawa mereka tidak diterima dengan baik, malah ditransmigrasikan ke Sumatera. Kemudian beberapa dari mereka memilih untuk kembali lagi ke Suriname karena kehidupan di Suriname lebih memadai dibandingkan di Indonesia, dan menetap menjadi warga negara Suriname. Nah, di dalam sejarah ini mulailah terjadi pergulatan identitas dalam diri mereka. Nah, tahap pembentukan identitas menurut Henry Tatchell ini kan ada 3. Yang pertama adalah terjadinya kategori-kategori sosial. Nah, ini kategori sosial ini sudah terjadi dari awal ketika mereka bermigrasi. Sudah di situ ada kategori sosial, ada yang pendatang. Etnis Jawa ini dikategorikan sebagai kelompok pendatang bersama etnis India, etnis Tiongkok, kemudian suku Kreol ini sebagai pribumi, dan ada lagi etnis Eropa ini sebagai golongan yang menguasai ya. Setelah itu juga terjadi identifikasi ya, di mana individu atau anggotanya mulai melakukan apa yang menjadi kekhasan dari kategori-kategori sosial tersebut, termasuk oleh etnis Jawa. Mereka juga mulai mengidentifikasikan dirinya ke dalam etnis Jawa, sekalipun mereka berpindah di Suriname. Misalnya mereka tetap mempertahankan berbahasa Jawa ketika berinteraksi dengan sesama etnis Jawa, atau melakukan tradisi-tradisi selamatan yang sesuai dengan Jawa. Kemudian yang terakhir adalah adanya perbandingan sosial antara kelompok in-group dengan kelompok out-group. Kelompok etnis Jawa ini dianggap sebagai kelompok pendatang, sementara kelompok suku Kreol dan orang etnis Eropa ini adalah mereka yang menguasai daerah situ. Sehingga dalam perbandingan sosial ini terjadi dua hubungan yang bersifat negatif, terjadi disintegrasi, dan yang bersifat positif. Nah, terjadi disintegrasi ini karena ada faktor-faktor yang menghambat. Yang pertama, masih adanya stereotip bahwa orang pendatang, orang Jawa ini, mereka adalah golongan yang paling rendah kastanya. Mereka tidak berpendidikan, bodoh, dan mereka itu pemalas. Stereotip itu masih melekat sehingga dalam pekerjaan mereka kadang tidak ditempatkan di tempat yang layak ya, atau dinaikkan jabatannya, tetapi hanya di level bawah atau buruh, misalnya ya buruh petani. Kemudian ini menimbulkan perlakuan diskriminatif pula dalam level kebijakan-kebijakan yang tidak memihak orang Jawa di Suriname pada awalnya. Karena dalam pemerintahan tersebut didominasi oleh orang-orang suku Kreol. Seperti yang disebutkan Ismail, diskriminasi tersebut nampak ketika orang Jawa itu bekerja di orang Suriname, upahnya itu sedikit, sementara etnis lainnya itu upahnya banyak. Yang kedua, orang Jawa di Suriname itu tidak diperoleh akses
pendidikan. Kemudian yang ketiga, orang Jawa itu ditempatkan di level yang bawah tadi. Nah, inilah yang menyebabkan adanya konflik ya antara orang etnis Jawa dengan etnis yang lainnya. Karena etnis Jawa ini kayak sebagai minoritas. Kemudian hubungan integrasi mulai ditunjukkan ketika pasca Perang Dunia Kedua. Ini pada tahun 1939-an ke atas, ketika tentara AS itu singgah di Suriname, kemudian mereka mendirikan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk produksi keperluan militer. Maka orang-orang Belanda mau tidak mau akhirnya butuh tenaga banyak dan merekrutmen orang-orang Jawa yang awalnya mereka bertani, ditempatkan di tempat yang eksklusif. Satu blok itu orang etnis Jawa semua, kemudian mereka dipindahkan ke perkotaan yang dekat dengan industri. Dari situlah mulai terjadi interaksi antara etnis Jawa dengan etnis yang lainnya yang lebih bervariasi dan lebih beragam. Pekerjaan orang Jawa pun juga lebih beragam karena diberikan kesempatan untuk mengakses bidang-bidang yang lainnya. Begitupun orang-orang Jawa juga sudah diberikan akses pendidikan. Dari sinilah kemudian muncul tokoh-tokoh yang bergerak untuk mengembalikan lagi identitas Jawa di Suriname yang sempat mengalami fase terbawa ya, sempat terdiskriminasi dan lain sebagainya. Kemudian mulai masuk di dalam pemerintahan atau parlemen yang bisa mempengaruhi untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada etnis Jawa, sehingga etnis Jawa ini diperbolehkan untuk menyelenggarakan tradisi mereka, dan itu dinaungi dalam lembaga-lembaga Jawa. Misalnya ada Indonesian Friendship, kemudian ada JATAS. Nah, dari sinilah yang kemudian terlihat bagaimana orang-orang migrasi ini mulai mereproduksi kebudayaan mereka sehingga terjadi sebuah konfigurasi kebudayaan. Yang pertama terlihat dari proses adaptasi mereka dengan lingkungan atau nilai-nilai yang ada di sekitar kebudayaan tersebut. Ini nampak dari orang Jawa yang berusaha belajar kebudayaan lainnya, belajar bahasa Belanda untuk situasi formal, kemudian belajar bahasa Seranan Tongo dari etnis Kleor dan untuk berkomunikasi dengan etnis lainnya. Terus kemudian di situ juga mulai ada tahap yang kedua, yaitu proses meredefinisi kembali sejarah mereka, kemudian mereka berusaha mereproduksi kembali identitas mereka di tempat yang baru. Sekalipun mereka orang Jawa di Suriname, tetapi mereka berusaha mempertahankan itu dengan cara mempertahankan tradisi yang ada. Misalnya ini nampak dalam selamatan, wayang, yang mencoba untuk dilestarikan kembali di tanah yang baru, sekalipun bentuknya sudah berbeda. Yang terakhir adalah bagaimana orang-orang Jawa memaknai identitas mereka yang sesuai dengan asal-usul mereka. Ini terlihat ada salah seorang informan dari Pamela Allen mengatakan bahwa sekalipun mereka itu lahirnya di Suriname, kemudian ayahnya adalah orang Belanda, tetapi dalam jiwanya dia mengatakan bahwa dia orang Jawa, bukan orang Belanda atau orang Suriname. Nah, ini melihat bahwa mereka berusaha memaknai diri mereka, siapa mereka dengan kultur asalnya dan di tanah yang baru itu tadi. Nah, semua itu tercermin dalam beberapa bentuk kebudayaan
yang sudah direproduksi. Bentuk-bentuk reproduksi kebudayaan dapat dilihat dari beberapa tradisi yang masih dipertahankan. Contohnya adalah selamatan. Selamatan ini juga masih dibawa oleh orang-orang Jawa di Suriname, tetapi dimodifikasi dalam bentuk baru sesuai dengan konteks geografis dan lingkungan sosialnya. Seperti dalam selamatan bersih desa dan selamatan kenduri bodo agung. Kalau bersih desa ini dilaksanakan pada suruhan ya 1 tahun sekali. Kalau di Jawa itu kan mereka akan membersihkan lingkungannya. Tetapi kalau di Suriname ini mereka cukup berkumpul dengan komunitas sesama orang Jawa. Kemudian mereka berdoa dilengkapi dengan sesajen. Sesajen ini juga terbuat dari misalnya ada ayam ingkung, bakmi goreng, kemudian urap-urap. Tetapi bentuknya sudah berbeda. Kalau mungkin ada tumpengan, tapi kalau di sana karena alatnya sudah sedikit modern, jadi tidak lagi menggunakan pisang, tapi menggunakan aluminium foil. Kemudian mereka juga mengadakan seni pertunjukan di tempat tersebut. Misalnya di salah satu rumah warga Suriname. Ini adalah prosesi selamatan yang biasanya dilakukan untuk bersih desa. Sementara itu kalau selamatan kenduri bodo agung, ini dilakukan ketika hari raya ke-7 ya. Mereka juga masih meyakini bahwa hari raya ke-7 itu disebut juga dengan Ba'da Kupat. Di situ ada filosofi bahwa hari raya ke-7 mereka bersama-sama membersihkan kesalahan, membersihkan dosa-dosa dengan berdoa dan berkumpul bersama dengan prosesi yang hampir sama dengan selamatan bersih desa tadi. Juga diawali dengan doa, dilengkapi sesajen, seni pertunjukan di salah satu rumah dari orang Jawa di Suriname. Unsur reproduksi lainnya terlihat dalam penggunaan bahasa. Beberapa penemuan menyatakan bahwa generasi pertama itu masih kekeh mempertahankan bahasa Jawa di Suriname. Tetapi yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa Ngoko. Mereka tidak mengenal bahasa krama, Inggil, atau krama-krama yang lainnya. Ini juga dipengaruhi karena orang-orang Jawa yang bermigrasi ke Suriname itu rata-rata dari golongan buruh atau lapisan bawah. Bukan dari golongan priayi atau golongan lapisan atas yang mereka terbiasa dengan bahasa Jawa Kromo Inggil. Nah, sekalipun orang-orang Indonesia yang bermigrasi ke Suriname itu ada etnis lainnya seperti Madura, Sunda, kemudian Kalimantan atau Sumatera, mereka juga berbaur dengan orang etnis Jawa sehingga bahasanya juga menggunakan bahasa Jawa karena orang Jawa mendominasi di daerah Suriname. Ini biasanya digunakan untuk berinteraksi dengan sesama etnis Jawa atau ketika ada pertemuan-pertemuan atau event-event antar komunitas etnis Jawa di Suriname. Sementara itu, penggunaan bahasa Belanda hanya digunakan pada situasi formal seperti pendidikan atau perkantoran. Untuk berinteraksi dengan etnis lainnya seperti suku Kreol, kemudian India, itu mereka ada bahasa yang namanya Seranan Tongu. Tetapi dalam perkembangannya ada jurnal yang mengatakan bahwa generasi pertama inilah yang paling kekeh mempertahankan bahasa Jawa. Sementara generasi kedua itu mereka biasanya hanya bisa mengerti yang diucapkan bahasa Jawa, tetapi mereka tidak bisa menirukan. Sementara itu generasi ketiga, ini malah ada yang tidak bisa sama sekali berbahasa Jawa. Jadi sudah mulai ada penurunan penggunaan bahasa Jawa, karena ini juga dipengaruhi oleh faktor keterbukaan etnis Jawa dengan dunia-dunia luar, misalnya dengan pendidikan, sehingga mereka ada yang
tidak mengajarkan itu kepada anak-anaknya mereka. Untuk reproduksi kebudayaan lainnya adalah terlihat dalam bentuk religi. Dalam beberapa jurnal menyebutkan bahwa mayoritas orang-orang Jawa yang bermigrasi ke Suriname itu beragama Muslim. Namun sesampainya di sana, antara orang-orang Muslim ini juga terjadi perdebatan, terutama dalam penentuan kiblat atau arah sholat. Kalau kiblat itu biasanya menghadap ke Mekah atau ke Arab ya. Ini pada akhirnya terpecah ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah golongan tradisionalis. Ini menganut Islam kejawen. Mereka meyakini bahwa arah kiblat dalam sembahyang itu sesuai dengan asalnya ketika di Jawa. Sehingga ketika mereka di Suriname ya arah kiblatnya tetap menghadap ke barat atau madhep ngulon. Mereka ini juga masih mempertahankan tradisi selamatan. Nah, ini kemudian yang ditentang oleh golongan reformis. Mereka ini adalah orang-orang Islam yang harus sesuai dengan syariat ya. Jadi mereka meyakini arah kiblat itu sudah mengalami perubahan karena geografisnya sudah berubah. Sehingga mereka golongan reformis ini kalau sembahyang itu menjadi ke arah timur atau madhep ngetan, sudah tidak lagi menghadap ke barat. Ini dilihat dari geografis dan sudah sesuai dengan syariat, itu menurut kelompok reformis. Dan mereka itu tidak menyukai selamatan seperti yang diyakini atau masih dilakukan oleh kalangan tradisionalis. Mereka juga menganggap bahwa orang-orang tradisionalis itu melakukan hal-hal yang dilarang atau dikategorikan sebagai bid'ah. Bahkan anak-anak mereka juga tidak diperbolehkan untuk menikah karena perbedaan pandangan dalam sholat ini tadi. Kemudian dalam perkembangannya kelompok muslim ini, terutama muslim yang tradisionalis, mulai berpindah ke agama-agama yang lain. Misalnya agama Kristen. Nah, alasannya yang pertama karena ada pernikahan campuran ya. Kemudian yang kedua, dalam penelitian Pamela Allen menyebutkan bahwa orang-orang Jawa tradisionalis itu merasa karena Islam itu terlalu ribet, ada sholatnya, ada puasanya dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih nyaman untuk berpindah ke agama Kristen. Sementara itu kelompok-kelompok tradisionalis sebagian juga ada yang berpindah. Sebagian juga ada yang berpindah ke kelompok reformis, menjadi semakin taat dan selektif dalam masalah keagamaan. Misalnya mereka juga punya lembaga untuk menentukan makanan halal atau haram, seperti itu. Bentuk reproduksi lainnya yang nampak terlihat adalah pada bidang kesenian. Nah, zaman dahulu kesenian wayang ini juga menjadi salah satu kesenian yang dibawa oleh para generasi pertama yang bermigrasi di Suriname. Pada awalnya kesenian wayang ini dibuat untuk pertunjukan atau hiburan para pekerja buruh-buruh itu tadi. Kemudian bahasanya masih menggunakan bahasa krama Inggil. Tetapi lambat laun karena berpindah generasi, wayang kulit ini sudah mengalami percampuran, yaitu sudah tidak lagi menggunakan krama Inggil tetapi menggunakan bahasa campuran bahasa Jawa Ngoko
bahasa Belanda dan Seranan Tongu, karena para penontonnya bukan hanya dari etnis Jawa tetapi juga etnis lainnya, karena dibuat dalam event-event besar di Suriname. Kemudian beberapa pertunjukan wayang juga mengadopsi folklore dari etnis lainnya, misalnya seperti legenda Anansi Afrika, karena di sana juga ada etnis Afrika ya. Ini digunakan untuk memperkenalkan nilai-nilai atau culture yang dibawa oleh etnis Jawa kepada etnis lainnya. Kemudian yang terlihat adalah dalam gamelan. Ini sempat di beberapa wilayah di Suriname itu mengalami kesulitan untuk mencari gamelan, atau mereka tidak memiliki uang untuk membeli gamelan atau mengimpor gamelan dari Jawa. Ini mereka berinisiatif membuat gamelan dengan alat seadanya dan bahan seadanya, misalnya dari bekas rel kereta api atau dari drum, sehingga kedengarannya itu agak aneh musiknya, musik gamelannya. Kemudian kesenian lainnya yang masih bertahan sampai sekarang adalah lagu Jawa keroncong dan dangdut. Ini menjadi favorit orang-orang Jawa di Suriname. Ini juga kerap disiarkan di media video, media sosial maupun di radio-radio ya. Salah satunya ya penyanyi Didi Kempot atau Waljina, itu yang menjadi favorit mereka. Kemudian untuk sebagai penanda bentuk budaya kesenian ini, seorang seniman dari Jawa yang bernama Sukijan pada tahun 1990 mendirikan monumen Sana Budaya. Ini digunakan untuk memperingati 100 tahun imigrasi Jawa di Suriname. Ini ditempatkan di ibu kota Suriname di Paramaribo. Selain itu, Sukijan ini juga aktif mengembangkan seni batik atau lukis yang memadukan antara kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Bawang. Dari berbagai unsur-unsur kebudayaan yang menunjukkan identitas orang Jawa di Suriname, dapat dilihat bahwa proses pembentukan identitas kelompok diaspora Jawa Suriname ini mengalami proses yang sangat kompleks dan menunjukkan bagaimana orang-orang Jawa di Suriname ini berusaha melakukan dan menghadapi kerinduan masa lalu pada daerah asalnya, tanah leluhurnya, yang direproduksi kembali dalam kehidupan masa kini. Meskipun dengan berbagai ekspresi, modifikasi yang lebih bervariasi sesuai dengan konteks sosial budaya yang mereka tinggali saat ini. Misalnya yang nampak dalam berbagai unsur-unsur kebudayaan atau tradisi Jawa yang dipertahankan oleh kelompok etnis Jawa di Suriname, mulai dari wayang, gamelan, selamatan, religi. Hal ini tidak terlepas dari beban sejarah yang masih melekat dalam benak orang Jawa, apalagi pada masa itu proses migrasi mereka karena adanya kekuatan atau paksaan dari pemerintahan Belanda dengan mempekerjakan mereka sebagai buruh kontrak di Suriname. Inilah yang kemudian menjadi kerinduan tersendiri bagi kelompok Jawa Suriname untuk mereproduksi kembali identitas dan kebudayaan asalnya sehingga menciptakan ruang atau budaya yang baru. Model-model representasi kebudayaan asal di dalam kehidupan masa kini, sekelompok orang diaspora di Suriname sekaligus menunjukkan bahwa pemaknaan suatu kebudayaan sudah tidak lagi memiliki batas wilayah kebudayaannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian semuanya.